Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abid Todi Nugraha. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang shortest path. Nah, apa itu shortest path? Shortest path adalah pencarian rute terpendek dari satu titik ke titik tujuan atau titik yang diinginkan. Nah, untuk mencari shortest path ini kita bisa menggunakan beberapa algoritma. Nah, pada video kali ini saya menggunakan dua algoritma, yaitu yang pertama ada algoritma Dijkstra's dan satu lagi adalah algoritma A-star. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra's. Nah, di video ini ada beberapa node atau titik-titik yang ada nilai atau ada rutenya, masing-masing rutenya ada 4, ada 3, ada 5, ada 4, ada 6. Nah, di sini kita akan membuat rute dari A ke L. Kita cari rute terpendek. Manakah rute terpendek dari A ke L? Nah, bagaimana caranya melalui algoritma Dijkstra's? Nah, yang pertama kita buat dulu tabel I, C, A, B, C. Dan ini seluruh node-nya lengkap dari satu. Di sini saya ada membuat ini kan. Nah, pertama kita buat dulu tabel I, C, baru seluruh node-nya. Di sini saya ada buat 12 node. A, B, C, D, F, G sampai L, yaitu 12 node. Nah, I ini adalah iterasi atau turunan atau langkah-langkahnya. Ini C ini adalah current node atau node yang sekarang atau node yang akan dipakai. Ini ada node A, node B, node C sampai node L. Nah, yang pertama iterasi 0. Iterasi 0 kita mulai dari A. Kan karena titik awalnya A, maka iterasi 0 itu adalah A. Kenapa 0? Karena nilai awalnya kan mengisi nilai awal, jadi nilai dasar itu adalah 0. Baru kita turun lagi. Nah, turun lagi ke 1. Lalu kita lihat titik dari node A ini dia kemana aja. Nah, di sini kita lihat ada node B dan node C. Nah, maka kita isi di tabel B dengan nilai 4 dari A. Ini via A dari A. Nah, lihat ke C, ada 3. Maka kita isi di tabel C 3 dari A. Nah, dari D kan tidak ada jalur. Dari E juga ke E tidak ada, F, G, maka kita isilah infinity atau tak terhingga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan pengisian di tabel A, kita lihat manakah nilai terpendek dari 3 ini 0. Maka kita tandai di sini saya menandainya dengan warna hijau. Nah, baru kita lihat angka keduanya yang terkecil, yaitu angka 3. Maka huruf 3 di tabel C. Maka selanjutnya iterasi kedua adalah C. Kita turunkan 3. Nah, di sini. Nah, kita lihat dulu 3 kita lihat dulu yang C kemana? Ke D. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8 dari C. Nah, 4 ini karena tidak berhubungan dengan B, maka kita turunkan saja. Oke. Lalu dari C ke E. E kan tidak ada. Maka kita buatlah infinity. Begitu juga dengan ke F, G, dan selanjutnya ke L. Nah, setelah itu pada tabel C ke iterasi kedua kita lihat mana nilai terpendek, yaitu 3. Kita tandailah. Lalu kita lihat mana nilai terpendek kedua, yaitu angka 4. Nah, maka itu kita turunkan 4. Kita selanjutnya ke B dengan iterasi ketiga, yaitu B. Nah, lalu kita lihat B, mana sambungannya. Sambungan B adalah E.
yaitu bernilai 5. Kita tambahkanlah 4 ditambah 5 sama dengan 9 dari B. Nah, dikarenakan kita lihat di D, nah dikarenakan D tidak ada sambungan dari B ke D, maka kita turunkan saja yang sebelumnya ada nilai 8C, kita turunkan ke 8, kita turunkan 8C-nya. Nah, kita tingkat ke F, ke not-not yang lainnya. Nah, dikarenakan tidak ada sambungan atau jalur ke not-not yang lain, maka kita buat seperti biasa infinity. Nah, lalu setelah itu, setelah sudah kita buat, maka kita tandailah yang tadi B. Kita tandai, saya sini buat warna hijau. Nah, setelah itu kita lihat di antara dua ini manakah nilai terpendek. Nah, di sini nilai terpendek ada 8. Maka kita turunkan angka 8. Maka iterasi selanjutnya adalah D. Tabel D. Oke. Setelah itu kita lihat di D. Di D ada apa? Sambungannya ke F. Nah, maka kita tambahkanlah 8 ditambah 6. Maka kita isilah di tabel F 14 dari D. Nah, dikarenakan E ini tidak ada sambungan ke D, maka kita turunkanlah nilai E. Nah, setelah semua sudah sudah dicari nilainya, kita tandailah nilai 8 tadi. Lalu kita cari nilai keduanya mana? Nilai 2 terpendek, yaitu 9. Maka ke not E. Not E lah iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kelima. Nah, setelah itu dari E kita lihat lagi, dari E mana sambungannya? Oh, ternyata ada 2, H dan I. Nah, pertama kita ke H dulu. Nah, tadi nilai E kan ada 9. Kita tambahkan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Kita isilah 13 di tabel E dengan dari kita isilah nilai H, yaitu 13 dari E. Nah, lalu kita ke I. Nilai I ada 3. Nah, jadi kita tambahkan tadi 9 ditambah 3 sama dengan 12. Oke, lalu kita lihat lagi ke J. J tidak ada, maka infinity. K juga tidak ada, L juga, maka tidak buat, kita buat infinity. Nah, selanjutnya kita lihat lagi mana nilai terpendek antara 12, 13, 14. Oh, ternyata 12. Maka kita ke 12 dengan tabel I. Kita isilah I. Dah. Baru kita tandailah. Kita turunkan tadi nilai I-nya 12E. Nah, baru kita dari I, kita lihat mana sambungannya. Oh, ternyata ke K. K rupanya 8. Maka kita isilah K 20. 12 tambah 8 20. Nah, dikarenakan H dan F ini tidak ada hubungan atau sambungan dari I, maka kita isi 13I 14. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai terpendek. Terus. Nah, dapatlah H. Baru dapatlah D, selanjutnya ini K. Nah, pada saat K kan kita sampai sini. Nah, kan di sini 18 sudah ada, baru 20 dan 21. 20 kita cari. Nah, di saat K bernilai 20 dari I, kita tambahkan K ke L 20 22. Oh, ternyata 22 itu lebih besar dari 21. Maka kita tidak perlu menggantinya. Dikarenakan 21 bit maka tidak ada perubahan, tetap 21. Maka 22 kita tidak buat, kita tulis tetap 21. Nah, setelah itu kita turunkanlah 21 L, tabel L ke iterasi 12. Nah, setelah kita menemukan semua hasil-hasilnya ini, lalu kita ikutilah, kita lihat manakah jalurnya yang terpendek dari A ke L melalui dari L ini ya. Nah, yang pertama kita lihat 21, maka kita tulis L, kita ketik L. Setelah itu
Nah, sudah kita ketik, lalu kita lihat lagi. Nah, setelah kita lihat L, kan L terakhir, rupanya 21 ke J. Nah, kita ke J. Oh, dari J sambungannya ke G, maka L, J, G. Nah, dari G kita lihat kemana? Ke H 16, maka L, J, G, H. Dari H kita lihat ke setelah kita lihat ke H, kita lihat lagi, ternyata nilainya ke E. Nah, ini sudah tabel E, H, E. Setelah itu kita lihat lagi E ke B. Dari B kita lihat lagi ke A. Nah, jadi jawabannya adalah seperti berikut nih di bawah. Nah, jadi ginilah dia sorter path-nya. Nah, jadi tadi L, J, G, H, E, B, A. Jadi A, B, E, H, J, L. Nah, inilah dia rute terpendeknya. Lalu kita tambahkanlah nilai rutenya, yaitu 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 21. Oke, begitulah penjelasan dari algoritma Dijkstra's dalam menemukan shortest path. Nah, selanjutnya ada algoritma A*. Nah, A* ini kita akan menambahkan isi atau X dan Y nya. Kita tambahkanlah setiap node ini ada X dan Y. Perumpamannya saya buat di sini ada X, Y nya, ada 00 di B 2,2, di C 1,4, di D 4,6 terus sampai L sama 5,1. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama, kita buat dulu rumusnya, yaitu akar X kurung X kurang X kurang X1 kurang Y1 tutup kurung pangkat 2 ditambah X2 dikurang Y2 tutup kurung pangkat 2 akar. Nah, itulah rumusnya. Nah, yang pertama kita lihat. Yang pertama ada B. Pertama kita lihat nilainya ada AB. AB setelah kita rumuskan hasilnya 2,23. Lalu kita tambahkanlah dengan nilai bobot tadi. Bobot ini yaitu 4 ditambah 2,23 sama dengan 6,23. Nah, lalu kita ke C. Ke C itu kan X1 nya 1, Y1 nya itu 0. Nah, baru ada X2 nya 4, Y2 nya 0. Maka kita tambahkan 4 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Akar 5 4 kuadrat tambah 1 kuadrat 16 ditambah 1 sama dengan 17. Akar 17 sama dengan 4,12. Nah, lalu udah dapat, kita tambahkan dengan bobot tadi 3 tambah 4,12 tambah 7,12 tambah sama dengan 7,12. Nah, kita lanjut lagi ke langkah kedua, yaitu kita lihat, setelah kita tambahkan antara dua ini, kita lihat mana yang nilai terpendek. Kita lihat nilainya mana yang lebih kecil. Oh, ternyata 6,23. Maka kita lanjutkanlah. Kita lihat di B ada sambungannya, yaitu E. Maka kita lanjutkanlah ke E.
kita lihat ke E sama BE sudah saya buat tadi lah. Di sini saya sudah buat hasilnya yaitu 18,49. Kita tambahkanlah dengan bobotnya di sini yaitu 5. Maka 18,49 tambah 23,49. 18,49 ditambah 5 sama dengan 23,49. Kita turun lagi ke E. Dari E kita lihat, oh ternyata E ini ada cabangnya, H dan I. Nah, maka itu kita buatlah terlebih dahulu rumus tadi. Di sini saya sudah buat EI sama dengan 8,0 dan EH 6. Nah, kita tambahkanlah tadi masing-masing bobot. 8,6 ditambah 3 sama dengan 11,6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, kita bandingkan mana yang lebih kecil nilainya. Oh, ternyata ini lebih kecil. Apa kita ke H? Ini tidak lagi karena ini lebih besar. Kita berikan tadi garis pendek. Setelah itu kita lihat lagi, oh ternyata H cuma tunggal yaitu G. Kita lanjut G 3 ditambah 1,73 sama dengan 4,73. Lalu kita ke G. Nah, dari G ini kita lihat, oh G ternyata ada cabang K dan J. Nah, masing-masing kita tambahkan masing-masing bobot. 6 ditambah 3,6 sama dengan 9,6. Lalu 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, oh ternyata kita lihat 3 lebih kecil daripada 9, maka kita ke J. Lalu dari J kita lihat, oh ternyata J cuma 1 yaitu KL. Lalu kita tambahkan 3 ditambah 3,6 sama dengan 6,6. Maka hasil yang keluar adalah A, B, E, H, G, J, L. Sama kan? Nah, hasilnya yaitu ABHGJL dengan tadi hasil di distrak yaitu ABHGJL. Nah, dengan bobot yang sama yaitu 21. Demikianlah penjelasan saya mengenai algoritma distrak dan algoritma ASTAR dalam mencari shortest path. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam penjelasan saya karena saya masih belajar. Saya siap dikomentari apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.